Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Roni Ramayanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sijunjung dari SMA Negeri 11 Sijunjung. Berikut saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh dan mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi pribadi yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, belum terpikir oleh saya tentang makna menuntun, mengarahkan murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Yang saya pahami, pembelajaran yang dilaksanakan hanya bersifat mentransfer ilmu pengetahuan saja. Apa yang sudah saya ketahui harus diketahui dan bisa dikerjakan oleh murid saya. Mengukur kemampuan murid dari hasil tes evaluasi. Hasil evaluasi murid dijadikan sebagai hasil ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Menganggap keberhasilan murid adalah ketercapaian nilai KKM, saya tidak puas jika banyak murid yang belum mencapai KKM. Saya juga beranggapan murid sebagai objek belajar, sehingga pembelajaran bersifat teacher center. Saya tidak mempedulikan kebutuhan dan perbedaan karakteristik murid. Saya beranggapan semua murid di kelas itu adalah sama, sehingga saya memperlakukan mereka sama di dalam kelas. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya memahami bahwa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Tugas seorang guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, tetapi jauh lebih dalam daripada itu. Bagaimana kita sebagai guru menebalkan garis-garis samar yang ada pada masing-masing murid kita. Setiap anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, dan tugas kita adalah menuntun anak tersebut menuju jalan yang bisa membuat potensi dan bakat yang ada pada dirinya berkembang sesuai dengan kodrat alamnya. Melakukan pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, murid bukanlah objek pembelajaran, namun sebagai subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran, guru harus ikhlas dan sabar, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, guru juga harus mampu melakukan pemetaan kemampuan peserta didik, karena tidak semua anak mempunyai kemampuan yang sama, dan setiap anak terlahir dengan kemampuan dan kodrat yang berbeda. Selain itu, guru juga harus bisa memberi contoh dan teladan yang baik kepada muridnya. Hal yang dapat saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, mencari model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, menerapkan pembelajaran keterampilan abad 21 yang meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembelajaran yang berfokus pada murid dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan berpegang pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, belajar tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Guru adalah fasilitator yang memfasilitasi, membimbing, dan mengarahkan tercapainya keselamatan dan kebahagiaan anak. Demikianlah video singkat ini, semoga dapat menginspirasi.
Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.